Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini, Gereja Katolik semesta merayakan peristiwa bersejarah dalam siara iman umat Katolik. Bacaan-bacaan suci yang kita renungkan pada perayaan Jumat Agung ini mengajak kita untuk mengenang kembali kisah sengsara dan wafat Tuhan kita Yesus Kristus yang membawa keselamatan kepada umat manusia. Dalam bacaan Injil, yakni Injil Yohanes bab 18 ayat 1 sampai dengan bab 19 ayat 42 menguraikan secara terperinci penderitaan Yesus di sepanjang jalan salibnya. Perjalanan jalan salib Yesus bermula dari Taman Getsemani, lalu dihadapkan ke pengadilan dan puncaknya di Bukit Golgota. Sepanjang jalan salibnya, Yesus mengalami penderitaan yang sangat kejam dari musuh-musuhnya. Aneka bentuk siksaan yang ia alami, yakni ia dipolok-polok, dihina, dipukul dengan cambuk, diludahi, dipaku pada salib, ditikam, dan berbagai siksaan lainnya yang ia terima dan tanggung seorang diri sampai wafatnya di kayu salib. Yesus tahu tentang konsekuensi dari misi dan perutusannya ke dunia ini, sehingga ia tidak memberontak dan tidak pernah menolak segala bentuk siksaan yang akan menimpa dirinya. Sebaliknya, ia pasrah dan menyerahkan semua penderitaan yang akan ia tanggung kepada kehendak Bapanya. Inilah ketaatan mutlak Yesus kepada Bapanya. Penderitaannya sungguh berat dan ekstrim, atau boleh dikatakan sangat tidak manusiawi. Namun, ia menerima semuanya dengan tulus hati, meskipun ia tidak pernah bersalah apapun terhadap musuh-musuhnya. Bahkan sebelum wafat di kayu salib, ia berdoa untuk musuh-musuhnya. Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Penderitaan dan kematian Yesus merupakan puncak dari misi perutusannya di dunia. Yesus tahu bahwa ia diutus ke dunia untuk menjalankan misi Bapanya, dan ia menyadari bahwa misinya di dunia ini akan berakhir dengan kematian. Selesailah sudah. Itulah ungkapan terakhir Yesus kepada Bapanya, bahwa misinya telah usai di dunia dan saatnya ia akan kembali untuk bersama dengan Bapanya di surga. Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Penderitaan dan kematian Yesus di kayu salib menjadi tanda bahwa ia mencintai umat manusia secara total. Cintanya yang total kepada umatnya tidak terlepas dari misi dan perutusannya di dunia. Merelahkan diri dan mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan umat manusia dari dosa, serentak mengangkat kembali derajat manusia yang terbelenggu karena dosa, merupakan suatu bentuk pelayanan kasih yang tidak terbatas. Penderitaan dan pengorbanan Yesus ini sungguh tak tertandingi dengan penderitaan yang kita alami ataupun dengan pengorbanan yang kita lakukan di dunia ini. Umat beriman yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, melalui perayaan Jumat Agung pada hari ini, kita dapat memetik dua pelajaran berharga yang ditunjukkan oleh Yesus kepada kita
sekaligus sebagai pedoman yang mesti kita terapkan dalam hidup harian kita. Yang pertama, pentingnya sebuah doa. Kekuatan doa mampu mengatasi segala cobaan dan penderitaan yang kita alami. Cobaan dan godaan selalu ada dan mengitari hidup kita di dunia ini. Doa menjadi senjata yang memberi kekuatan bagi kita orang beriman agar tidak mudah atau gampang jatuh dalam setiap pencobaan itu. Doa dapat memampukan kita untuk menghadapi setiap cobaan dan penderitaan yang kita jumpai dalam hidup ini. Sebelum Yesus memulai jalan salib hidupnya, terlebih dahulu ia menimba kekuatan dengan berdoa kepada Bapanya di Taman Getsemani. Doa Yesus memampukan dirinya untuk menerima dan menanggung segala penderitaan yang menimpa dirinya. Yesus telah membuktikan kepada kita bahwa doa mempunyai daya ilahi yang membantu kita untuk menghadapi aneka bentuk cobaan dan penderitaan yang kita alami. Jika kita mengakui bahwa kita adalah orang-orang beriman dan selalu percaya kepada Yesus, jangan lupa untuk berdoa kapan dan di mana saja kita berada. Sadar bahwa kita ini manusia lemah dan gampang jatuh ke dalam dosa. Jangan cuma mengandalkan kemampuan manusiawi kita saja, tetapi mengandalkan juga kekuatan Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, mengampuni dan memaafkan orang lain adalah sebuah tindakan kasih. Yesus telah menunjukkan kasih yang sempurna kepada dunia dengan tidak hanya mengasihi orang-orang yang mengasihinya, tetapi ia juga mengasihi semua orang yang membencinya, bahkan musuh-musuh yang membunuhnya. Kita pun diajak untuk mengasihi semua orang tanpa pandang suku, agama, dan ras. Dan kasih itu mesti ditunjukkan dalam sikap mengampuni dan mengasihi semua orang yang bersalah kepada kita. Saling mengasihi wajib bagi kita orang beriman, karena pada hakikatnya Allah yang kita imani adalah Allah yang penuh kasih. Kiranya perayaan Jumat Agung pada hari ini menjadi kesempatan berahmat bagi kita untuk menemukan dan mendalami makna sengsara dan wafat Yesus Kristus, serta menguatkan iman pada Kristus yang tersalib. Amin.